Shalom. Selamat malam ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga dalam keadaan baik, sehat dan penuh sukacita. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam saat teduh KWJ Maranatha. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu marilah kita awali saat teduh malam hari ini dengan berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang begitu mengasihi kami, Bapa yang senantiasa memelihara hidup kami. Segala puji dan hormat kami haturkan kepadamu atas limpahan berkat dan kasih-Mu di dalam hidup kami, di dalam kami menjalani aktivitas dan kehidupan kami sepanjang hari ini. Pada malam hari ini Tuhan, kami hendak bersama-sama belajar akan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus yang akan memberkati dan menolong kami untuk kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin. Tema saat teduh malam hari ini adalah terus belajar. Dan firman Tuhan yang mendasari renungan pada malam hari ini terambil dari Titus 3 ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan sampai tidak berbuah. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini anak-anak ataupun cucu-cucu kita sedang menikmati masa libur sekolah. Masa di mana mereka juga mempersiapkan diri untuk naik ke kelas yang lebih tinggi. Dan ada juga yang masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Pendidikan dan belajar merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Mungkinkah kita akan berhenti belajar? Nyatanya kita bisa sampai mencapai titik akhir dari pendidikan formal. Namun pelajaran yang syarat nilai kehidupan akan kita temui sepanjang hayat. Kita belajar sejak dini untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan dewasa. Bahkan seorang guru ataupun dosen tidak akan pernah berhenti belajar, karena ia tahu bahwa ilmu senantiasa berkembang dari waktu ke waktu. Semangat agar tidak pernah berhenti belajar menjadi cerminan dari sifat dinamis untuk terus lebih baik lagi di masa depan. Rasanya tidak ada alasan untuk berhenti belajar, seiring dengan kemudahan yang bisa kita dapatkan. Perkembangan teknologi memampukan setiap orang untuk membagikan dan menerima berbagai macam wawasan. Alkitab berulang-ulang mengingatkan kita untuk tidak pernah berhenti belajar, baik dalam hal dunia maupun kerohanian. Ketika membaca ayat yang kita ambil sebagai bahan renungan hari ini, dalam suratnya kepada Titus, Paulus mengatakan, "Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan sampai tidak berbuah." Ayat ini mengingatkan kita untuk belajar melakukan pekerjaan yang baik. Dan untuk melakukan pekerjaan yang baik itu, kita perlu terus belajar. Seperti layaknya segala sesuatu dalam hidup butuh proses.
kita pun perlu melatih diri kita agar bisa semakin terbiasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu adalah sesuatu yang butuh dilatih dan dipelajari. Butuh proses dan membutuhkan waktu secara berkelanjutan. Dan Titus mengatakan bahwa itulah yang membuat kita bisa berbuah. Raja Salomo yang dikaruniai hikmat juga berkata, "Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan." Amsal 1 ayat 5. Orang yang bijaksana akan menunjukkan sikap rajin mendengarkan dan selalu serius dalam menimba ilmu. Bahkan dalam sebuah masalah, kita dimampukan Tuhan untuk belajar dari keadaan tersebut. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 berbunyi, "Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus." Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keberadaan keluarga itu menjadi hal yang sangat penting. Karena berawal dari keluargalah pengajaran nilai moral dan peran positif diajarkan dan dipraktekkan secara terus-menerus setiap hari. Sehingga dapat dikatakan bahwa keluarga merupakan faktor penentu karakter seseorang. Kadang orang tua hanya bisa memanjakan anaknya dengan materi atau memenuhi kebutuhan jasmaninya. Orang tua yang mampu rela mengeluarkan dana besar demi memberi pendidikan intelektual kepada anaknya, bahkan sampai menyekolahkan mereka ke luar negeri. Namun ada beberapa orang tua yang lupa memberikan pendidikan rohani kepada anak-anaknya. Di dalam Ulangan 6 ayat 5-7, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun." Tuhan menghendaki orang tua untuk memberikan pelajaran kepada anak-anaknya mengenai nilai kebenaran firman Tuhan secara berulang-ulang. Maka dari itu, orang tua pun perlu belajar bagaimana membekali iman anak-anak sejak dini supaya mereka tumbuh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Di balik kelemahan dan keterbatasan kita sebagai manusia, Tuhan selalu memberi kelegaan dan kekuatan atas hidup kita. Jika demikian, apa yang harus kita lakukan adalah terus bertekun melatih diri dan terus belajar untuk semakin mengenal, mengerti, dan melakukan firman Tuhan secara lebih mendalam lagi. Tuhan selalu mendorong semua anak-anaknya untuk terus belajar mengenai hal-hal yang bisa meningkatkan kualitas hidup di dunia, tapi juga terutama belajar untuk mengenalnya lebih lagi dan mengetahui apa yang menjadi rencana dan kehendaknya dalam kehidupan kita. Yesus mengingatkan kita untuk terus menyempurnakan diri hingga bisa menyerupai kesempurnaan Bapa. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Matius 5 ayat 48. Dan hal ini tidak akan bisa kita capai hanya dalam sekejap mata saja.
Karenanya, marilah kita terus tekun dalam belajar. Berbuat baik pun merupakan sesuatu yang harus dilatih. Masih ada banyak yang belum kita ketahui. Teruslah mengupgrade diri kita dalam segala hal. Kalau kita mau terus mengalami pertumbuhan, baik dalam pengetahuan, keahlian, maupun iman. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang Kau berikan pada saat ini. Ajarlah kami untuk menjadi pribadi yang memiliki karakter rendah hati, yang mau terus belajar mengenai hal-hal yang baik, mau belajar mengenal, mengerti dan melakukan firman-Mu, agar hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Tuntun dan mampukan kami ya Tuhan. Tuhan, ampuni kami apabila di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu, terselip dosa dan kesalahan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.